Selamat datang di Halopedia, tempat kita bahas apapun yang edukatif, biar kita makin aktif dan produktif. Halo, gua Hengki Budiman. Hari ini gua akan sharing sesuatu buat teman-teman semuanya. Jadi yang mau gue sharing adalah sebuah metode sederhana untuk kita dapat mempersiapkan rencana bisnis untuk bagi teman-teman yang ingin baru memulai sebuah usaha. Nah, jadi hal yang luar biasa sebenarnya teman-teman, metode ini kita bisa merencanakan sebuah bisnis yang dapat kita catat ataupun susun ke dalam hanya satu lembar kertas saja. Oke, menariknya kita juga lagi nggak perlu untuk membangun sebuah arsip atau mencatat sebuah arsip yang tebal, apalagi yang berlembar-lembar, kecuali teman-teman masih suka mengarang bebas. Nah, metode ini sebenarnya diciptakan oleh seseorang yang bernama Alexander Osterwalder. Nah, metode ini berbentuk sebuah framework yang sangat sederhana dan dinamakan sebuah business model canvassing. Jadi, ini adalah sebuah framework yang dapat membantu kita mempresentasikan elemen-elemen apa saja yang penting saat kita membangun sebuah bisnis. Nah, mulai dari apa yang kita butuhkan dan apa yang harus kita penuhi, lalu bagaimana sendiri langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi pusing harus mulai dari mana. Karena bisnis model canvassing ini didesain sekali untuk teman-teman membantu teman-teman untuk menjawab dan juga bertanya kepada diri sendiri. Dan kita bisa mulai menganalisa sebenarnya, mengumpulkan data-data apa yang kita perlukan, dan juga nantinya bisnis teman-teman akan lebih memiliki tingkat kematangan dan juga kesiapan yang lebih baik. Dan gue sendiri di Halo Jasa ini sudah menggunakan framework ini sejak lama pada saat gue mendirikan Halo Jasa dan juga mengembangkan produk-produk barunya. Oke, pada dasarnya gue menemukan ada 3 manfaat dalam BMC ini, dan ini gue namakan 3T. Itu yang pertama adalah terstruktur, terarah, dan juga terkomunikasikan. Oke, gue coba breakdown ya buat teman-teman satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan terstruktur? Jadi teman-teman bisa melakukan sebuah pemetaan yang nantinya dapat kita visualisasikan dalam bentuk 9 blok, yang nantinya teman-teman bisa catat ke dalam blok-blok tersebut dalam satu lembar kertas saja. Dan ini akan memberikan sebuah kemudahan yang nantinya terstruktur. Yang kedua adalah terarah. Jadi elemen-elemen ini nanti kita tulis dan kita visualisasikan, dan akan membantu untuk dapat kita bisa memahami setiap poin-poin yang nantinya kita catat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah terkomunikasikan. Maksudnya apa? Terkomunikasikan adalah kita nantinya bisa memberikan sebuah kemudahan untuk dapat kita komunikasikan ke seluruh tim yang terlibat dalam rangka brainstorming, dan ini nantinya akan bisa membuat sebuah hal-hal yang memang jauh lebih praktis dan mempermudah buat teman-teman yang terlibat. Nah, oke, tentunya teman-teman sudah penasaran dong. Kita coba breakdown detailnya yuk. Business model canvas ini memiliki 9 blok area yang nantinya kita akan petakan, di mana isi-isinya memiliki 9 key point besar. Pertama, customer segment. Kedua, value proposition. Ketiga, channel. 4, customer relationship. 5, revenue stream. 6, key activity. 7, key resources. 8, key partners. Dan yang ke-9 adalah cost structure. Oke, kita bahas satu persatu dari gambaran-gambaran dan setiap elemen dari key point yang ada. Yang pertama adalah customer segment. Jadi poinnya adalah kita dapat mengetahui siapa yang menjadi pelanggan dari bisnis kita. Sebagai contoh, mungkin teman-teman bisa menjabarkan secara spesifik segmentasi pelanggan-pelanggan yang nantinya kita targetkan. Mungkin saja mulai dari taraf ekonominya. Apakah dia kelas bawah, menengah, atau atas. Dan mungkin saja dari demografik wilayah dari target yang kita rencanakan. Dan mungkin saja dari usianya. Dan teman-teman bisa melakukan segmentasi khusus atau yang berbeda dengan produk-produk satu dengan yang lainnya. Intinya, kita harus bisa menangkap sebuah kebutuhan khusus dari target yang nantinya diperlukan oleh konsumen tersebut. Yang kedua adalah value proposition, apa yang menjadi keunggulan dan juga keunikan produk kita. Nah, gambaran besarnya seperti ini teman-teman, nilai kebermanfaatan apa yang kita berikan dari produk kita kepada customer, atau diferensiasi apa yang kita miliki dibanding produk kompetitor lainnya. Sebagai contoh, mungkin produk teman-teman memiliki hal yang memang bisa memberikan kemanfaatan lebih hemat, baik itu dari sisi harga, lalu produknya juga dapat memberikan penghematan pada listrik ketika kita gunakan,
atau mungkin saja kualitas penggunaannya tahan lama dan juga memberikan garansi 1 tahun, dapat ditukar yang baru ketika rusak. Nah, yang penting nilai-nilai ini yang nantinya bisa membuat customer langsung take action membeli ketika mereka mengetahui nilai tambahnya. Yang ketiga adalah channel, di mana tempat kita memasarkan produk ataupun layanan jasa yang kita jual. Jadi sebagai contoh ya, ketika kita menjual produk menggunakan strategi pemasaran digital, jadi maka teman-teman harus mampu membreakdown perangkat digital dengan spesifik seperti apa yang nantinya akan teman-teman gunakan. Mungkin saja teman-teman menggunakan sarana SEO, Search Engine Optimize, atau juga teman-teman menggunakan Google Advertising, Social Media Activity, ataupun dengan cara menggunakan email marketing. Nah, tentunya ada banyak cara di luar sana selain digital. Teman-teman juga bisa menggunakan event marketing ataupun outbound marketing. Nah, tapi yang paling penting teman-teman, jangan lupa upayakan memiliki sebuah channel pemasaran yang berbeda atau tidak diketahui oleh kompetitornya produk dari teman-teman. Yang keempat adalah customer relationship. Jadi ini kita berbicara bagaimana kita mempererat hubungan kita dengan si konsumen. Karena ketika bisnis kita bertumbuh, tentunya kita memiliki konsumen yang terus bertambah. Di sini kita harus memiliki sebuah strategi atau inisiatif yang baik guna untuk mempertahankan kesetiaan para pelanggan kita. Bahkan kita juga mau bahwa pelanggan-pelanggan yang kita miliki, mereka bisa loyal terhadap brand dan juga mau merekomendasikan produk yang kita jual kepada teman ataupun saudara mereka. Contoh sederhananya adalah kita bisa menggunakan sebuah email marketing yang powerful dalam sekedar kita mengingatkan atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelanggan kita yang mungkin saja sedang berulang tahun pada saat hari itu. Dan juga kita dapat menggunakan forum dan juga tools-tools seperti chat online yang nantinya dapat berbicara berkomunikasi dua arah kepada pelanggan kita sekedar menanggapi keluhan ataupun komplainan dari mereka. Nah, terkadang juga bahwa kita dapat menggarap customer-customer baru yang mungkin saja bertanya secara langsung sebelum mereka memutuskan untuk membeli dari produk kita. Dan yang kelima ada revenue streams, dari mana kita memperoleh keuntungan dari bisnis yang kita jalankan. Jangan dilupa teman-teman bahwa hal ini adalah sangat krusial dan sangat penting, bahwa bisnis kita harus terus bertumbuh dan juga harus sustain. Jadi teman-teman harus dapat menggambarkan secara spesifik kira-kira dari mana saja sumber-sumber income yang nantinya kita peroleh guna untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang kita jalankan. Contohnya, ketika teman-teman memasarkan sebuah produk digital, teman-teman mungkin sudah mulai bisa memikirkan income dari pendapatan yang kita dapatkan dari pelanggan adalah bagaimana caranya pelanggan dapat berlangganan di dalam platformnya kita. Dan yang kedua, mungkin saja teman-teman bisa menggarap penghasilan dari pemasangan iklan yang ditempatkan di dalam platform yang teman-teman miliki, atau mungkin saja dari mitra-mitra yang tergabung di platform kita dengan berbagi profit sharing. Yang keenam adalah key activity. Jadi ini adalah sebuah kegiatan utama kita sebenarnya, agar kita dapat mensupport dan juga menciptakan sebuah value proposition terhadap produk yang kita miliki. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas yang pokok dan sangat krusial. Itu perlu dicatat teman-teman ya. Apabila tidak ada, maka value proposition yang kompetitif tidak akan dapat kita realisasikan. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa kegiatan utama yang secara umum dapat kita lakukan. Nah, sebagai contoh adalah yang pertama, mungkin kita bisa melakukan research and development dalam pengembangan produk baru ataupun sekedar mempertahankan kualitas dari produk yang sudah kita buat. Dan yang kedua, manajemen, operasional, dan juga penjualan. Di sini, teman-teman harus bisa mengupayakan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang berkualitas dalam membentuk tim yang kompeten. Dan yang ketujuh, kita ada aspek dari key resources. Apa yang menjadi sumber daya utama pada bisnis kita. Nah, key point ini sebenarnya tentunya akan memerlukan sumber daya strategis. Ini untuk dapat menunjang dari key activity yang tadinya kita sudah buat. Nah, sebagai contoh ya, sebenarnya ada sumber-sumber secara umum yang dapat kita kelompokkan menjadi 4 key resources. Yang pertama, itu adalah sumber daya aset. Yang kedua, itu adalah sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada sumber daya intelektual. Dan yang terakhir adalah sumber daya keuangan. Dan yang kedelapan ada key partner. Jadi pastikan teman-teman ketika kita memulai sebuah usaha, jangan berusaha untuk bisa menjadi Superman. Karena ingat, di luar sana Avengers saja sudah mulai bergabung untuk mengalahkan si Thanos. Jadi teman-teman, ketimbang mengembangkan bisnis semuanya sendiri, lebih baik bagaimana caranya kita memikirkan membentuk sebuah sistem untuk bisa berkolaborasi. Nah, jadi secara umumnya kolaborasi tersebut kita bisa mulai bertanya kepada diri kita sendiri untuk mendetailkan hal-hal yang mungkin kita bicara, misalkan saja contoh, siapa sih
yang paling tepat untuk kita jadikan partner untuk bisa mendukung bisnis yang kita jalankan. Dan yang kedua, potensi apa yang kira-kira ya oleh partner kita yang dihasilkan oleh mereka. Dan yang ketiga adalah kegiatan utama apa yang dapat dilakukan oleh partner ataupun mitra kita. Dan yang keempat, kelebihan apa yang dimiliki untuk dapat mensupport dari bisnis kita. Nah, poin-poin ini bisa didefinisikan sebagai eksternal ataupun internal dari key partner. Dimana kalau kita bicara soal internal, gua berbicara soal bagaimana dukungan kerjasama antara tim pada saat kita bekerja di dalam. Nah, untuk faktor eksternalnya adalah merupakan orang-orang dari pihak luar yang dapat mendukung kegiatan dalam kita berbisnis. The last but not least, yang kesembilan adalah cost structure. Jadi sebagai entrepreneur, teman-teman, kita harus pandai mengelola keuangan karena ini merupakan key point yang krusial ya tentang bagaimana kita mengatur biaya-biaya yang timbul pada saat kita menjalankan semua aspek bisnis kita. Nah, tentunya akan ada banyak biaya yang timbul, baik itu fixed cost ataupun variable cost, yang perlu kita detailkan untuk dapat mensupport seluruh key point aspek-aspek yang tadinya kita bahas. Oke, di video selanjutnya gue akan coba membahas hal-hal yang lebih detail dari masing-masing key point tersebut. Dan juga nantinya kita akan menggunakan sebuah role model dari beberapa sektor bisnis yang nantinya kita dapat pelajari bersama-sama. Ingat, ini adalah semuanya merupakan langkah awal agar kita dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang lebih matang tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan komen jika konten ini bermanfaat. Dan salam bertumbuh untuk usaha teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.